Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan kisah Dokter Racun. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Bab 16, Aku Menggoreng. Yo Wenbin mengeluh dari belakang bahwa kondisi jalan di Jiangzhou terlalu buruk. Tidak cocok untuk dikendarai sama sekali. Lebih baik membeli mobil listrik dan mengendarainya. Tidak perlu khawatir tentang minum-minum dan mengemudi, dan tidak perlu khawatir tentang kemacetan lalu lintas. Dia sendiri tidak tahu bagaimana cara mengemudi, dan dia mengatakan bahwa dia sering menghibur, tetapi alasan sebenarnya adalah bahwa dia buta warna. Tidak lama setelah dia berbicara, jalan di depan terblokir. Cheng Xiaohong biasanya diam, tetapi ketika dia masuk ke dalam mobil, dia menjadi gusar dan membunyikan klakson beberapa kali. Sebenarnya, dalam situasi ini, membunyikan klakson tidak berguna. Kecuali jika Anda bisa terbang di atas atap mobil orang lain. Yo Wenbin memiliki pandangan yang tajam, biarkan aku saja bilang, pasti akan terjadi blokade di titik ini. Su Chunliang mengatakan bahwa sepeda motor lebih baik. Cheng Xiaohong berkata, sepeda motor dilarang di area perkotaan, jadi jangan sekali-kali memikirkan ide ini, sangat menjengkelkan, macet sepanjang hari. Dia membunyikan klakson lagi. Jendela Audi Q7 hitam di depan turun, dan sopir dengan kepala besar dan leher tebal menjulurkan kepalanya dari jendela, menatap dengan jahat, membuka dan menutup mulutnya, dan bentuk mulutnya jelas sedang mengutuk. Su Chunliang berkata, sepertinya dia sedang mengumpat. Cheng Xiaohong memerah. Dia yang membunyikan klakson pertama kali, tahu bahwa dia salah. Yo Wenbin dari belakang mengingatkan mereka agar tidak bersikap impulsif. Satu masalah lebih buruk daripada satu masalah lain. Bagaimanapun, masih pagi, jadi tidak perlu khawatir. Kendaraan di depan mulai berjalan lagi, dan Cheng Xiaohong mengikuti dengan patuh kali ini. Ketika mobil baru saja mulai mempercepat, mobil di depan tiba-tiba menginjak rem. Cheng Xiaohong kaget, tetapi untungnya dia bereaksi tepat waktu dan berhasil menghentikan mobil. Su Chunliang duduk di kursi penumpang dengan sabuk pengaman. Tubuhnya terdorong ke depan karena inersia dan ditarik kembali oleh sabuk pengaman. Yo Wenbin di kursi belakang tidak mengenakan sabuk pengaman, dan seluruh tubuhnya menabrak punggung Cheng Xiaohong. Untungnya, dia hanya mempercepat, tidak ada cedera tubuh yang terjadi, meskipun begitu, hidungnya juga membentur punggung kursi, dan agak sakit. Wajah Cheng Xiaohong pucat karena ketakutan, ada yang salah. Yo Wenbin menggosok hidungnya dan berkata, lupakan saja, jangan mengendarai mobil tempur. Su Chunliang melihat bahwa Audi sudah pergi, dan tahu bahwa pihak lain sengaja membalas perilaku Cheng Xiaohong yang membunyikan klakson tadi. Pada awalnya, mereka mengira bahwa masalahnya sudah selesai seperti ini, tetapi ketika mereka melewati lampu lalu lintas di depan, mereka melihat bahwa Audi Q7 pindah jalur dan datang di depan mobil mereka, dengan sengaja menekan kecepatan, dan arti tantangan sudah jelas. Yo Wenbin memiliki banyak pengalaman akhirnya, dia memberitahu Cheng Xiaohong untuk tidak marah, belok kanan di depan, dan pergilah ke hotel sepanjang jalan Hebei. Meskipun perjalanannya agak lebih jauh, pertikaian yang tidak perlu dapat dihindari. Wajah Cheng Xiaohong memerah karena marah. Jika pimpinan tidak berada di dalam mobil, emosinya mungkin sudah meledak sejak lama. Mengikuti rute yang dipandu oleh Yo Wenbin. Belok kanan di jembatan Chang'an, dan masuk ke jalan Yanhe Utara setelah menyeberangi jembatan. Namun yang tidak dia harapkan adalah bahwa Audi Q7 mengejar mereka dengan terus-menerus, menyalip mereka dengan cepat, dan masuk ke depan mobil Polo dengan perubahan jalur yang tajam. Sistem rem ABS diinjak, dan mobil itu, seperti pria yang tiba-tiba santai dalam kegembiraan, bergetar beberapa kali sebelum berhenti. Audi Q7 baru saja pergi pada saat ini. Cheng Xiaohong sangat ketakutan sehingga wajahnya pucat, Su Chunliang juga marah, dan dia harus memaafkan orang lain. Cheng Xiaohong hanya menekan klakson beberapa kali, dan pihak lain enggan memaafkan dan hampir menyebabkan kecelakaan mobil. Yo Wenbin juga cukup ketakutan, dengan gemetar berkata, mengapa orang mengemudi begitu liar sekarang? Su Chunliang menghibur Cheng Xiaohong dan berkata, jangan takut, jika mereka berani datang lagi, saya akan melepas roda mereka. Cheng Xiaohong menggigit bibirnya erat-erat, merasakan rasa takut dan marah dalam hatinya, dia tidak ada mood saat itu. Yo Wenbin berpikir bahwa dia tidak akan berani naik mobil gadis kecil ini lagi. Bagaimanapun, orang muda masih belum aman untuk mengemudi. Cheng Xiaohong jelas memiliki bayangan psikologis, dan kecepatan mengemudinya melambat.
Dia memilih untuk mundur ketika bertemu beberapa henti di depan, dan dia tidak berani menekan klakson secara sembarangan. Sampai di tempat parkir restoran seafood Minan, Cheng Xiaohong menghentikan mobil, tetapi kepanikannya belum sepenuhnya teratasi. Su Chunliang membuka pintu dan keluar dari mobil. Dia melihat Ki-7 yang baru saja mereka tinggalkan parkir tidak jauh, dan memeriksa plat nomornya untuk memastikan bahwa itu benar. Yeo Wenbin juga melihat mobil itu. Teringat apa yang dikatakan Su Chunliang tadi, dia benar-benar khawatir bahwa roda mobil sudah dilepas. Dia memukul bahu Su Chunliang dan berkata, lupakan saja, satu hal lebih buruk daripada satu hal. Karena insiden di jalan. Ketiganya adalah yang terakhir tiba hari ini. Wakil Presiden Gao Xinhua telah tiba dan sedang mengobrol dengan Zhu Mingyuan, Direktur Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok. Zhu Mingyuan datang ke sini atas undangan Zhao Yongsheng. Keduanya adalah teman lama. Zhao Yongsheng juga mengundang Tang Mingmei, Kepala Perawat Departemen Neurologi, untuk menemaninya. Tang Mingmei diakui sebagai bunga di sistem kesehatan saat dia masih muda. Meskipun dia sudah berusia 40 tahun sekarang, dia masih memiliki pesona seorang gadis muda dengan temperamen yang hebat. Dia mengenakan cheongsam abu-abu. Bentuk tubuhnya tidak rata, dan langkahnya seperti pohon willow yang ditiup angin, anggun dan menawan. Melihat Yeo Wenbin dan yang lain masuk, Zhao Yongsheng berinisiatif menyapa mereka, Direktur Yeo, kamu terlambat. Yeo Wenbin tersenyum dan berkata, kemacetan, kemacetan. Dia singkat menyapa Zhao Yongsheng, dan langsung pergi ke Gao Xinhua, Pengadilan Agung, mengapa kamu tidak bermain kartu? Gao Xinhua berkata, kamu malu mengatakan bahwa Xiao Tang tidak bisa bermain kartu, dan kamu datang begitu terlambat lagi. Semua ini salahku, masih pagi, mari kita bermain putaran dulu dan kemudian makan. Gao Xinhua sangat ketagihan kartu, dan segera berkata, mari bermain. Lao Ju dan keluarga kami. Zhu Mingyuan gemuk dan putih, mengenakan kacamata hitam berbingkai bulat dan mengenakan baju tang. Dia memiliki sedikit nuansa Konfusianisme, dan berkata dengan senyum, saya tidak pandai bermain kartu. Jangan salahkan saya jika saya membuat kesalahan di pengadilan tinggi. Gao Xinhua berkata, dalam pertarungan, semuanya tergantung pada mengambil kartu, tidak ada hubungannya dengan keahlian bermain kartu. Kamu tidak ingin bermain melawan saya. Wenbin dan kami akan bermain satu sama lain. Zhu Mingyuan tidak mengatakan tidak, dia selalu merasa ada sesuatu dalam kata-kata Gao Xinhua. Ketika melihat Gao Xinhua, baik dalam kehidupan pribadi maupun di tempat umum, Su Chunliang harus menghampirinya untuk menyapa, dan Su Chunliang dengan sopan memanggil kepala Gao di depan rekan-rekannya. Gao Xinhua tersenyum dan memperkenalkan kepada semua orang, Xiao Su, kalian seharusnya sudah saling mengenal. Keluarga kita berdua adalah teman keluarga. Aku telah melihat anak ini tumbuh sejak dia masih kecil. Sebenarnya, bahkan jika Gao Xinhua tidak mengatakan apa-apa, semua orang sekarang tahu bahwa Su Chunliang dibawa masuk ke rumah sakit olehnya, dan dia secara terang-terangan menunjukkan bahwa hubungan ini disengaja. Tiba-tiba, Zhu Mingyuan mengerti pada saat ini bahwa Gao Xinhua sedang mengolok-oloknya dengan bermain kartu. Ketika Su Chunliang masuk ke rumah sakit, dia awalnya memutuskan untuk pergi ke Departemen Pengobatan Tradisional Cina, tetapi karena upayanya sendiri untuk menghalangi, akhirnya dia pergi ke bagian medis. Zhu Mingyuan tidak sepenuhnya memahami prosesnya. Dia tidak meremehkan Gao Xinhua, wakil presiden, dari lubuk hatinya. Seorang tentara demobilisasi, dia hanya mengandalkan keberuntungan untuk mencapai posisi ini sekarang. Beberapa orang pergi bermain kartu, dan Tang Mingmei merendam lapsang Souchong yang dia bawa. Sebenarnya, semacam ini seharusnya dilakukan oleh junior, tetapi Cheng Xiaohong belum keluar dari bayangan sebentar yang lalu. Dan dia masih agak gelisah. Sambil asal menggesek ponsel, Su Chunliang mengambil inisiatif untuk mendekat dan berkata kepada Tang Mingmei, kepala perawat Tang, biarkan saya yang melakukannya. Tang Mingmei tersenyum padanya, matanya berbinar-binar seperti air. Su Chunliang menyeduh teh dan menghidangkannya satu persatu kepada semua orang. Dia sudah menerima identitasnya saat ini. Jangan pandang dulu sebagai pemimpin 5 racun yang dihormati oleh semua orang. Sekarang dia hanyalah seorang pegawai kecil di rumah sakit kelas 1. Dia harus melakukan tugas-tugas di posisi apapun, dan harus menempatkan posisinya pada tempat yang tepat. Tang Mingmei memulai percakapan dan berkata, Xiao Su, saya dengar kamu telah melakukan pekerjaan ideologis untuk Nyonya Jiang. Su Chunliang berkata, saya tidak melakukan apa-apa, hanya ngobrol dengannya. Tidak mudah. Tang Mingmei menghela nafas dari lubuk hatinya. Dia juga pernah dimarahi oleh Nyonya Jiang, dan dia telah mengalami kesombongan sang nenek. Pada saat ini, suara beresonansi Gao Xinhua terdengar dari waktu ke waktu, aku meledak.
Ju Mingyuan, yang duduk di rumah Gao Xinhua, tampak murung, dan meledak lagi. Gao Xinhua, betapa kau membenciku? Gao Xinhua duduk di rumahnya dan terus meledakkan dia dari awal. Gao Xinhua dan Yao Wenbin bernyanyi bersama sepanjang jalan, tetapi Ju Mingyuan dan Zhao Yongsheng masih berbaring di lantai kedua setelah satu putaran kartu. Ini tidak ada hubungannya dengan otoritas kepemimpinan. Kemampuan bermain kartu Zhao Yongsheng biasa-biasa saja, dan mereka sangat sial hari ini. Mereka seharusnya dianggap sebagai partner sparring, terutama untuk membuat pemimpin senang. Tetapi ketika pemimpin senang, mereka tidak berguna. Permainan ini dimainkan dengan canggung, dan mereka selalu secara pasif dipukul, bahkan tanpa kesempatan untuk membalas. Gao Xinhua juga tidak terlalu mencintai pertarungan. Lagi pula, ada 3 orang yang menunggu di sisinya. Dia mengusulkan untuk membuka meja, dan dia mengambil kursi pertama. Menurut usianya, Ju Mingyuan seharusnya duduk di kirinya, tetapi dia meminta Yao Wenbin untuk duduk, dan yang kanan diisi untuk kecantikan senior Tang Mingmei. Menyusun wanita cantik untuk menuangkan anggur di sekitar adalah hal standar. Orang lain mengambil kursi masing-masing. Su Chunliang dan Cheng Xiaohong adalah junior, jadi mereka duduk di mulut meja sebagai suatu hal yang wajar. Gao Xinhua membuat pidato pembukaan, mengumumkan dimulainya resmi makan malam. Su Chunliang memperhatikan bahwa anggur yang digunakan hari ini adalah Wuliangye 8 generasi. Dan hidangannya juga sangat mewah dan lezat. Diperkirakan makan malam-malam ini akan menghabiskan lebih dari 5.000. Dia sudah bekerja sejenak, dan dia memiliki pemahaman tentang situasi rumah sakit. Meskipun para direktur dari berbagai departemen di rumah sakit memiliki pendapatan yang tinggi, biasanya enggan untuk diminta membayar standar seperti ini dari kocek mereka sendiri. Orang tua di rumah sakit seperti Gao Xinhua tahu betul bahwa pedagang obat pasti telah membayar makan malam ini. Dalam sistem medis, jenis situasi seperti ini bukanlah sesuatu yang jarang terjadi, dan mereka sudah terbiasa. Sebagai wakil presiden, Gao Xinhua secara alami menjadi pusat toasting. Su Chunliang memperhatikan bahwa Gao Xinhua sangat pandai minum dan tidak akan menolak siapapun yang datang. Bos langsungku, Yao Wenbin, memiliki kemampuan minum yang sedang, dan wajahnya berubah merah sampai lehernya setelah minum segelas anggur. Zhao Yongsheng juga besar. Dia memainkan putaran dan giliran Su Chunliang. Dia tersenyum dan berkata, "Xiao Su, aku akan mengajakmu minum." Dahulu, Su Chunliang pasti menerima toastingnya dengan tenang, tetapi sekarang dia bukan lagi pemimpin 5 racun. Dia baru saja tiba, dan setelah bersikap sopan, dia bangkit dan berkata, "Direktur Zhao, kamu terlalu baik. Seharusnya aku yang mengajakmu minum." Sambil memegang gelas anggur, ketika dia datang ke Zhao Yongsheng, dia minum 2 gelas anggur bersamanya. Gao Xinhua melihatnya dan merasa lega secara diam-diam. Meskipun bos besar Gu Houyi yang memutuskan untuk membiarkan Su Chunliang masuk rumah sakit Changxing, alasan sebenarnya di baliknya adalah pertukaran manfaat, tetapi dia yang mengajukan ide ini. Di mata orang lain, Su Chunliang menggunakan hubungannya ke rumah sakit. Tidak mungkin bagi lulusan sekolah menengah untuk menjadi karyawan penuh waktu di rumah sakit Changxing di era saat ini. Tentu saja, Gao Xinhua khawatir ada yang memiliki hati-hati untuk membesar-besarkan masalah ini. Berdasarkan pemahamannya tentang Su Chunliang, dia tidak mengharapkan anak ini menjadi karyawan tetap. Untuk pengembangan apapun, cukup menjadi pribadi yang transparan dengan aman dan mantap. Dia yang mengusulkan untuk menempatkan pembentukan Su Chunliang di Departemen Pengobatan Tradisional Cina pada awalnya. Lagi pula, Tuan Su dan ayahnya adalah teman dekat, tetapi akhirnya hancur karena penentangan kerasnya, jadi Su Chunliang harus berputar di logistik terlebih dahulu. Gao Xinhua juga khawatir bagaimana menjelaskannya kepada Tuan Su di masa depan. Tetapi dia tidak mengharapkan bagian medis akan mengajukan permintaan untuk seseorang. Tidak mungkin. Dari sudut pandang saat ini, Su Chunliang dengan cepat beradaptasi dengan perannya setelah masuk ke unit kerja. Jika dia tidak mengetahui segalanya tentang dirinya, sulit untuk membayangkan bahwa anak yang ramah, rendah hati, dan sopan di hadapannya sebenarnya adalah siswa yang gagal ujian 4 kali. Lebih dari sebulan yang lalu, dia hampir tidak bisa memahaminya. Mata yang sempit. Su Chunliang telah membuat perbedaan dalam pekerjaannya, dan Gao Xinhua memiliki wajah yang cerah. Setelah Su Chunliang membuka minuman untuk Zhao Yongsheng, dia mendekati Gao Xinhua dan mengangkat gelasnya untuknya. "Paman, aku menghormatimu." Dia tidak memanggil kepala Gao kali ini. "Hubungan, mengapa harus aku pantang?" Meskipun posisi resmi Gao Xinhua tidak tinggi, dia masih memiliki pengaruh yang cukup besar di rumah sakit Changxing.
Suara "Paman" setara dengan menjelaskan kepada semua orang hubungan luar biasa antara keduanya, dan status Su Chunliang di hati semua orang tanpa diragukan lagi telah meningkat.